Upaya untuk terus meningkatkan produksi hasil pertanian terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menggelar workshop para pemangku kepentingan IPDN-IP, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani di tingkat kabupaten di Rumah Makan Sri Titi Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam workshop tersebut disampaikan oleh pemateri dari pemuda penggiat pertanian organik bahwa untuk meningkatkan hasil pertanian dapat memanfaatkan bahan limbah yang ada pada lingkungan sekitar. Salah satunya yang menjadi atensi yaitu dengan pemanfaatan limbah popok bayi yang dijadikan sebagai media tanam, yang hasilnya pun jauh lebih baik daripada menggunakan pupuk kimia. Namun dalam penerapannya, limbah popok bayi tersebut hanya dapat diaplikasikan terhadap tanaman di dalam polybag atau pot. Menyikapi dengan adanya perubahan iklim yang saat ini terjadi, dengan penggunaan pupuk organik dinilai sangat efisien serta dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Materi tadi itu ada pemanfaatan lingkungan sekitar, Mas. Jadi untuk limbah-limbah yang tidak bisa diolah itu bisa kita manfaatkan dan bisa jadi nilai tambah untuk petani, terutama yang punya lahan luas ataupun kita juga ada yang limbah popok juga bisa manfaat juga untuk media tanam. Memang kayaknya petani itu ada nilai tambah ataupun penghasilan lebih dari pemanfaatan limbah-limbah maupun budidaya yang tidak terlalu rumit tapi bisa menghasilkan. Jadi untuk itu kita harus kembali ke alam ya. Jadi kita sudah ada beberapa hama penyakit yang kiranya setiap musim itu ada terus. Memang kita harus berubah ke organik ataupun organik dengan pemanfaatan limbah-limbah yang ada. Memang kan tadi kita jadi untuk pembuatan kompos, terus ada pembuatan komposting, jadi juga menambah nilai itu juga kita bisa pemanfaatan yang di polybag penanaman itu kan memang sekarang itu banyak dibutuhkan. Untuk perubahan iklim ini memang harus disesuaikan dengan pemupukan dan pengairan juga. Jadi untuk pemupukan juga harus diperhatikan, kita tidak mupuk asal-asalan saja, tapi kita juga perhatikan tanaman, tidak kumpulnya juga sesuai rekomendasi lah. Jadi kita tidak boleh menambah terlalu banyak juga. Dan itu nanti juga efeknya juga tidak baik untuk tanaman dan lingkungan. Dan untuk untuk penggunaan pestisida, terutama juga pestisida kimia harus sesuai rekomendasi juga, dan seminimal mungkin kalau memang tidak ada hama penyakit juga tidak harus menggunakan pestisida kimia. Setelah kita beralih ke pestisida organik juga bisa, yang ada sekitar itu juga bisa dari limbah dari kulit bawang merah itu bisa untuk untuk pestisida tadi juga. Jadi tidak harus kita menggunakan pestisida kimia. Jadi untuk generasi muda, sebenarnya pertanian ini peluang ya. Jadi peluang karena tidak ada orang yang tidak butuh makan. Ini juga pasca pandemi ini banyak masyarakat itu sadar tentang kesehatan. Jadi memang harus kita memproduksi petani ini memproduksi produk yang sehat, organik. Jadi memang kalau bisa lebih kita orientasinya ke kesehatan organik. Jadi untuk generasi pemuda jangan takut tidak punya pekerjaan ataupun nanti kalau jadi petani banyak ruginya, kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar itu insya Allah sudah survive. Saya juga dari awal pertanian juga, mulai dari kuliah, S1, S2 pertanian, usaha juga pertanian juga bisa survive gitu. Juga ibaratnya sudah cukup lah. Memang kita sendiri harus lebih jeli untuk melihat peluang yang ada ini. Sejauh ini, untuk penerapan penggunaan pupuk organik di kalangan petani di Kabupaten Madiun sudah cukup masif persebarannya, di mana penggunaan pupuk organik tersebut dinilai dapat memulihkan tingkat kesuburan tanah, sehingga para petani yang sebelumnya ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia, kini sudah mulai beralih dengan penggunaan pupuk organik. Alhamdulillah dengan ada pelatihan sekolah lapang ini sangat bermanfaat, terutama bagi
petani kami, khususnya kami sendiri, petani seluruh kecamatan Dewan dan Kecamatan. Nyatanya untuk mengatasi dari pemerintah pengurangan pupuk dengan pelatihan pupuk organik, dengan pesna, dengan tanam jajar itu sangat bermanfaat. Ada peningkatan produksi, pengurangan biaya produksi. Makanya itu menghasilkan atau menguntungkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sementara ini dia sulitnya tidak begitu Mas, karena kenapa? Petani itu sudah banyak yang tahu tentang tujuan tanaman sehat untuk menjaga kesuburan tanah. Sekarang banyak petani yang muda-muda itu sudah tahu tentang manfaatnya tentang organik. Kenapa? Karena sekarang itu tanah kita kalau kimia terus itu ternyata kan mengurangi kesuburan. Tapi sekarang sudah petani yang muda-muda sudah melaksanakan itu. Nah, secara itu sudah petani kami atau teman-teman kami juga banyak yang melaksanakan. Itu hanya sebagian yang belum. Kita selalu mengenalkan apa yang kita peroleh atau yang kita pelajari waktu IPDN atau sekolah lapang ini. Nah, itu dari pemerintah dan kita ya. Ini sudah latihan pembuatan POC, PESNAP, Agen Hayati. Tolong gimana dari pemerintah itu bisa mengelola atau bisa mendampingi kita membuat. Karena membuat itu tidak bisa mengemas, kasih label, itu gimana? Kan kita memamerkan itu harus ada label, ada kemasan, ada botol yang bagus. Nanti ada pembelajaran itu yang sama kita. Karena kenapa? Nanti petani itu bisa bikin, nanti kalau ada uji coba lab atau gimana, itu nanti kan kita bisa menerapkan. Nah, petani yang mau sana yang lain pasti percaya, Mas. Kalau tidak ada merek, tidak ada label, petani itu kurang itu yakin. Padahal pembuatan kami itu sudah sangat bagus. Kalau kami bukan di lab, hanya taruh di lapangan, nyatanya bagus. Gitu. Sementara sebagai bentuk dukungan terhadap hasil dari pertanian para petani, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah melakukan bentuk kerjasama kepada berbagai pihak untuk memasarkan produk pertanian petani. Dinas juga terus melaksanakan sosialisasi terhadap langkah-langkah yang dapat diambil oleh para petani guna menekan biaya produksi, namun dapat meningkatkan hasil produksi. Ya, workshop ini sebuah kegiatan atau sebuah pertemuan antara petani-petani sebagai ajang berdiskusi untuk memecahkan masalah yang biasa dihadapi dalam kegiatannya sehari-hari. Kita di pertanian ini banyak masalah dan juga banyak potensi yang kira-kira bisa dimaksimalkan. Sehingga adanya workshop ini akan terjadi koordinasi antara pemangku kebijakan, mulai petani, peserta workshop, ataupun narasumber-narasumber yang kita hadirkan pada workshop ini. Intinya kita ingin mendiskusikan semua permasalahan yang ada di lapangan. Jadi di dalam kegiatan IPDMUP ini di Kabupaten Madiun ini ada 10 kecamatan yang diintervensi dengan kegiatan ini, dan kami mendatangkan para petani yang menurut pandangan kami ini mampu mengaplikasi spot-spot wirausaha di sekitarnya. Jadi seperti kita ketahui kebutuhan pupuk di masyarakat ini semakin lama tidak semakin kurang, justru semakin tambah. Di sisi yang lain, ketersediaan pupuk kimia subsidi ini juga tidak akan semakin bertambah, tapi semakin dikurangi. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan pupuk ini, kita mensupport kepada petani dengan pelatihan-pelatihan pembuatan pupuk organik. Kemudian ada pelatihan membuat pupuk biosaka atau pupuk kotoran hewan. Nah, ini dengan tujuan kita ingin mencukupi atau memotivasi petani untuk kembali ke organik. Gitu. Jadi nanti kalau terkait dengan pemasaran, Mas, kita ingin bermitra dengan potensi-potensi yang ada. Kita saat ini ada kemitraan dengan PT Wilmar, kemudian ada kemitraan dengan yang lain.
Nah, sehingga nanti kalau di masyarakat ini sudah tercipta produk-produk, kita ingin menjembatani, mensupport kepada petani, dan kita ingin menggandeng mitra. Sebagai contoh dengan sekarang tembakau kita sudah memitrakan petani dengan PT Sadana, salah satunya itu. Harapan ke depan kita ingin SDM petani ini semakin maju sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan kita jangan menggantungkan bantuan pemerintah atau terlalu tergantung kepada produk-produk kimia. Kita selagi jeli bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, insya Allah bisa menutup menutup kebutuhan-kebutuhan yang berbau kimia, dan insya Allah akan menekan biaya produksi. Oh ya, ini yang paling penting. Kita tahu demografi penduduk di Kabupaten Madiun ini potensi anak muda atau yang sering kita sebut milenial ini lebih dari 27%. Nah, kami beranggapan bahwa mereka ini harus didorong, harus disupport. Jangan sampai pertanian ini dianggap sebagai alternatif terakhir. Nah, dengan kegiatan kami yang ada di pertanian, kita ada pertemuan milenial. Kami sudah melakukan selama 2 tahun berjalan ini, alhamdulillah kita sudah mengadakan pertemuan, insya Allah sekitar 450 petani milenial yang kita ciptakan, semacam ada komunitas, dan di situ alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini akhirnya muncul kegiatan-kegiatan baru. Sebagai contoh, ada pemuda magang di Jepang, kemudian ada pemuda yang sudah berusaha sendiri melon dengan greenhouse-nya, kemudian ada petani jambu, kemudian ada yang sampai jual bibit durian online sampai ke Papua. Ini sebagai bukti bahwa kami komit untuk mendukung petani milenial untuk berkreasi dan menunjukkan powernya di dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun. Dari pelatihan maupun workshop yang telah diberikan, diharapkan ke depan ilmu serta pengetahuan tersebut dapat ditularkan kepada para petani lainnya, di mana dalam kegiatan tersebut petani tidak hanya dilatih dan dibimbing untuk beralih ke pertanian organik saja, namun juga bagaimana cara memasarkan hasil pembibitan maupun hasil produksi pertanian, sehingga dengan begitu roda perekonomian petani dapat terus berjalan. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multi